Selamat pagi. Tubuh tidak perlu obat. Tubuh butuh mikro dan makronutrisi plus racikan macin. Yes, tepat sekali. Ya, itu pernyataan yang betul, Pak. Minum racikan macin. Kalau kamu butuh racikan macin, di sini ada buletan, namanya profil. Kamu klik buletan ini. Lalu di sini ada profil saya. Nah, di sini ada keranjang belanjanya nanti. Kamu buka di situ. Itu kalau kamu mau ketemu yang asli. Ya. Saya habis kena stroke OBAT, gak saya minum. Thanks Pak Jess. Kalau berani melakukan itu, hebat. Karena memang faktanya seperti itu. Manusia tidak butuh, tubuh kita tidak butuh OBAT. Kenapa tubuh kita tidak butuh OBAT? Karena memang itu bukan makanannya. Ada satu statement yang kamu harus paham. Kamu mau OBAT menjadi makananmu, atau makananmu menjadi OBAT. Yaitu pilihan. Saya menjadikan makanan OBAT saya, bukan OBAT makanan saya. Sudah cukup, saya tidak akan mengulang lagi. Nah, itu dia Jess. Ya, karena semua keputusan itu ada di tangan kita masing-masing. Manusia ditentukan hanya satu kali mati kok, ya, tidak dua kali. Jadi kalau belum waktunya kamu mati, tidak akan mati. Ada dua takdir, lahir sama mati. Antara lahir dan mati ini kamu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang paling tinggi adalah menjaga kesehatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tubuh yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu, itu tanggung jawab untuk menjaganya. Ya. Makan yang bernutrisi, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, ya. Mengasupkan yang dibutuhkan tubuh, itu tanggung jawab. Kalau mencari uang, bekerja, mencari nafkah, itu kewajiban. Wajib kamu melakukan itu. Karena tanpa kamu melakukan kewajiban itu, kamu tidak bisa bertanggung jawab untuk hidupmu. Nah, ini hal-hal yang perlu benar-benar diwaspadai supaya kita ini tidak salah kaprah tentang cara berpikir. Karena banyak manusia gagal berpikir. Gagal berpikir sehingga dia mengasihani diri. Kalau tidak mengasihani diri, dia menyalahkan diri. Yang resikonya, ini yang terjadi, dia memaki-maki, menyalah-nyalahkan Tuhannya. Nah, itu kegagalan manusia. Jadi kalau pernyataan yang di sini, tubuh tidak perlu OBAT, iya betul, tubuh tidak perlu OBAT. Tubuh hanya perlu makanan yang bernutrisi tinggi. Ada mikronutrisi, yaitu mineral dan vitamin, dan ada makronutrisi, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Hanya ada dua ini yang dibutuhkan tubuh. Ya. Protein, lemak, dan karbohidrat. Ini hal yang penting banget untuk makronutrisi. Tapi seringkali kamu hanya konsen di karbohidratnya. Karena apa? Kamu selalu bilang, waduh kalau tidak makan lapar, kalau tidak makan tidak kuat, kalau tidak makan tidak bisa kerja, kalau tidak makan tidak ada semangatnya Pak. Kamu membodohi dirimu sendiri. Sedangkan dirimu itu, tubuhmu itu dahsyat. Dahsyat banget. Cuman kan kamu udah kemakan dengan itu. Ya itu Jess. Sehingga kamu, aduh makan nasi. Kalau nasi tidak bisa Pak, kalau nasi tidak boleh, ganti ini boleh Pak. Nasi tidak boleh, ganti itu boleh Pak. Nasi dan turunannya. Kalau sudah disekap kayak gitu gimana? Tepung dan turunannya. Masih ada yang tanya, tepung beras Pak, koplak. Tepung terigu Pak, koplak, lebih koplak lagi. Karena apa? Itu tepung dan turunannya itu. Ya, gorengan-gorengan. Di samping oksidasi, itulah yang membuat penyumbatan di dalam tubuhmu. Jangan mengkambing hitamkan telur dan kuning telur.
Jangan mengkambing hitamkan daging merah, jangan mengkambing hitamkan ikan dan seafood, makanan laut. Jangan mengkambing hitamkan itu, Jess. Ya, itu justru yang menyehatkan. Ingat loh, makronutrisi yang adalah protein, asam lemak, karbohidrat. 3 poin ini kamu harus awasi benar-benar. Karbohidrat tidak pernah bisa dipecah menjadi protein dan asam lemak. Tapi sebaliknya, asam lemak dan protein bisa dipecah menjadi karbohidrat. Itu kamu harus waspadai. Itu sebabnya saya tidak pernah bicara masalah sayur dan buah. Saya tidak pernah bicara masalah nasi dan turunannya, tepung dan turunannya, gorengan dan turunannya, gula dan turunannya. Saya tidak pernah berbicara itu. Karena apa? Ya karena tubuhmu ini unik, tubuhmu ini hebat juga gitu. Tapi kalau mikronutrisi itu wajib, yaitu apa? Mineral dan vitamin wajib kamu konsumsi, wajib kamu asupkan. Itulah sebabnya kenapa suplemen lebih penting daripada kamu obat-obatin. Karena suplemen itu makanan penyangga hidup, nutrisi tertinggi suplemen. Pak, suplemen apa enggak berbahaya buat GINJ ajal? Ya itu yang sering kali bilang, ginjalnya Pak gitu. Suplemen itu bukan obat, sehingga aman untuk ginjal, tidak ada masalah buat ginjal. Yang bermasalah untuk ginjal adalah OBAT. OBAT itu yang bermasalah buat ginjal. Bermasalah buat ginjal dan juga bermasalah nomor 1 untuk lambung. Bermasalah lambung. Makanya kamu yang biasa terfarmasi, maka urusannya mesti lambungmu bermasalah. Lambungmu bermasalah. Orang yang tidak pernah mengikuti siklus tubuhnya, lambungnya yang bermasalah. Lambungnya bermasalah. Kenapa bisa begitu? Ya itu kan bicara masalah apa yang kamu asupkan ke dalam mulutmu. Karena itu muaranya di lambung. Masuknya ke mulut, masuk ke esofagus, di lambung. Di lambung dihancurkan oleh enzim lambung, dipecah di usus, dan kemudian diserap. Hanya 3 yang diserap: gula, asam lemak, asam amino. Hanya itu yang diserap. Tidak kenal tubuhmu yang namanya nasi, tidak kenal tubuhmu yang namanya buah, tidak kenal tubuhmu yang namanya sayur, tidak kenal tubuhmu yang namanya kambing, tidak kenal tubuhmu yang namanya gorengan-gorengan, tidak kenal tubuhmu yang namanya ini boleh, tidak itu boleh, tidak ada, Jess. Tubuhmu hanya mengenal 3 ini, ya: asam lemak, asam amino, telur, ikan, daging, seafood, itu tahu, tempe, termasuk yogurt, termasuk semua yang basi, susu basi, anggur basi, terus kemudian apalagi semua yang basi dibasi-basikan, keju, itu termasuk bagus, asam lemak dan asam amino. Nah terus karbonya Pak, ya karbonya itu yang kamu udah bela-belain sampai mati-matian makan tiap hari itu yang berbahaya. Karena apa? Proteinnya lebih sedikit kamu makan ketimbang karbonya. Nasi segunung, lauknya cuma secuil. Nasinya dimakan dulu, ikannya dimakan belakangan. Kan itu tradisi makan kita kan kayak gitu. Ya, orang Sunda sebenarnya punya tradisi makan bagus, cuma saya tidak tahu kelanjutannya. Ada lalapan, ada lauk pauk, ada nasi. Itu sebetulnya tradisi bagus kalau kamu ngerti cara makannya. Sayur dimakan dulu, lalapan dimakan dulu. Setelah itu proteinnya ikan, daging, tahu, tempe, ayam, bebek, entok, ya, seafood, telur, itu dimakan nomor 2. Setelah itu nasinya singkirin aja, karena nasinya tidak guna. Gitu loh, Jess. Ini ya pembelajaran kayak begini kan kamu melawan, tidak mau. Ya itu urusanmu ya, saya tidak ikut campur. Tapi kalau kamu mau melakukan itu, nih contohnya, Bapak siapa ini? Dia berhenti lepas OBAT. Kenapa? Karena memang betul seperti itu harusnya. Ya, tubuh tidak perlu OBAT. Tubuh butuh mikronutrisi dan makronutrisi. Racikan Makcin mengandung mikronutrisi. Saya habis kena setarok, obat gak saya minum lagi. Thanks Pak Jess. Sehat Pak, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sehingga orang-orang yang mau melakukan hal yang sama, orang itu pasti mendapatkan mujizatnya masing-masing.
Karena mujizat ketika Tuhan menciptakan kamu sudah ditaruh di dalam dirimu sendiri. Cuman semuanya kamu langgar. Persis kejadian di Taman Eden, Adam dan Hawa. Sehingga ketika kamu mau memulihkan itu, hebat kamu. Dahsyat.